Dunia sepak bola dikejutkan oleh pemandangan luar biasa yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Bukan hanya permainan apik di lapangan, tetapi juga koreografi megah yang ditampilkan oleh supporter Indonesia dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Koreografi yang ditampilkan di GBK malam ini benar-benar memukau. Sebuah gambar berukuran raksasa dengan motif berkibar megah di tribun stadion. Garuda yang melambangkan kegagahan, keberanian, dan semangat juang bangsa Indonesia itu terlihat begitu hidup, membangkitkan gelora semangat para pemain dan supporter yang memadati stadion. Tak hanya soal visual yang spektakuler, momen ini semakin mengguncang dunia ketika koreografi tersebut diiringi lagu kebangsaan. Getaran suara yang bergema di stadion bahkan terdengar hingga keluar area GBK, menciptakan atmosfer yang begitu emosional. Koreografi yang menggetarkan dunia. Tak butuh waktu lama, momen epik ini langsung menjadi viral di berbagai media sosial dan platform berita olahraga dunia. Banyak jurnalis sepak bola internasional yang terkesima dengan kekompakan dan kreativitas supporter Indonesia. Ini bukan hanya sekadar koreografi, ini adalah karya seni yang menggetarkan jiwa. Sementara itu, akun resmi FIFA turut memberikan apresiasi dengan mengunggah video koreografi tersebut dan menuliskan, "Sepak bola bukan hanya tentang permainan di lapangan, tetapi juga tentang semangat di tribun." Indonesia telah menunjukkan bagaimana sepak bola bisa menyatukan bangsa dengan cara yang luar biasa. Efek psikologis ke tim Bahrain. Tak bisa dipungkiri, koreografi luar biasa ini juga memberikan efek psikologis terhadap tim lawan. Sejak awal pertandingan, para pemain Bahrain tampak sedikit tertekan dengan atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia. Kami sudah sering bermain di stadion penuh supporter, tetapi atmosfer di GBK sangat berbeda. Suara yang menggelegar dan koreografi besar itu memberi tekanan tersendiri, ujar salah satu pemain Bahrain, Ali Madan, dalam wawancara usai pertandingan. Terbukti sejak menit pertama, Indonesia langsung tampil lebih agresif dan mendominasi penguasaan bola. Tekanan tinggi yang dilakukan tim Garuda membuat Bahrain kesulitan mengembangkan permainan mereka. Peluang pertama bagi Indonesia datang di menit ke-16 lewat tendangan bebas Tom Haye dari sudut sempit. Bola yang mengarah ke gawang nyaris saja menggetarkan jala. Namun kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah masih bisa menepisnya dengan refleks luar biasa. Bahrain sempat mencoba peruntungan mereka di menit ke-23 melalui tembakan mendatar Ali Madan dari luar kotak penalti. Gol pembuka yang mengguncang GBK penantian publik Indonesia akhirnya terbayar di menit ke-24. Suara gemuruh puluhan ribu supporter bercampur dengan nyanyian kemenangan. Bendera merah putih berkibar di seluruh sudut stadion, menciptakan lautan merah putih yang semakin menambah kesan magis malam itu. Setelah gol pertama, Indonesia semakin percaya diri dan terus menekan pertahanan Bahrain. Dukungan yang tak hanya di stadion. Euforia laga ini tidak hanya dirasakan di stadion, tetapi juga di berbagai penjuru Indonesia. Di berbagai kota, ribuan orang mengadakan nonton bareng di alun-alun dan pusat kota, ikut larut dalam kebanggaan terhadap timnas dan koreografi luar biasa yang mereka saksikan di layar kaca. Di media sosial, ribuan cuitan dan unggahan dari netizen, mulai dari warga biasa hingga tokoh publik dan selebriti, membanjiri Twitter, Instagram, hingga TikTok. Ini bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang kebanggaan sebagai bangsa. Koreografi tadi benar-benar bikin merinding. Tulis akun Twitter salah satu tokoh publik, Najwa Shihab, bahkan legenda sepak bola dunia, ikut mengomentari aksi supporter Indonesia dengan cuitan singkat, "This is what football is all about." Dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilan koreografi ini bukan hanya membanggakan di momen tersebut, tetapi juga membuka mata dunia terhadap potensi besar supporter Indonesia. Banyak pihak meyakini bahwa sepak bola Indonesia akan semakin mendapat perhatian global, baik dari segi kompetisi domestik maupun dukungan untuk timnas di ajang internasional. Bahkan, ada wacana bahwa FIFA dan AFC akan mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen internasional karena atmosfer stadion yang luar biasa. Kami sedang mempertimbangkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah beberapa turnamen besar di masa depan. Supporter mereka telah membuktikan bahwa sepak bola adalah bagian dari jiwa mereka, ujar salah satu pejabat AFC. Kesimpulan,
Laga antara Timnas Indonesia dan Bahrain di GBK bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga kemenangan di hati para supporter. Koreografi Garuda Emas yang diiringi lagu Indonesia Raya berhasil menciptakan momen yang tak hanya dikenang di tanah air, tetapi juga mendapat sorotan dunia. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia semakin memperkuat posisi negara ini sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Dengan semangat yang tak pernah padam, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin mendominasi sepak bola di kancah. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Bahrain di matchday ke-8 Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian publik kembali tertuju pada kepemimpinan wasit. Sosok yang ditunjuk memimpin pertandingan ini adalah Sadulo Gulmurodi, wasit asal Tajikistan. Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan supporter, mengingat pengalaman pahit Timnas Indonesia terkait kepemimpinan wasit saat berjumpa Bahrain di pertemuan pertama. Namun bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlalu ambil pusing dengan wasit. Ridho tak mau terpaku pada wasit. Saat ditanya mengenai potensi keputusan kontroversial dari wasit, Ridho menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dikontrol oleh para pemain. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk fokus pada persiapan tim agar siap menghadapi Bahrain dengan strategi terbaik. Kalau wasit, kita tidak bisa kontrol. Yang pasti, kita harus persiapan lebih baik dari Bahrain dan kita harus memenangkan pertandingan. Ujar pemain Persija Jakarta itu dalam sesi latihan di Stadion Madia, Jakarta. Bagi Ridho, mengeluhkan wasit bukanlah solusi. Alih-alih memikirkan kemungkinan keputusan yang merugikan, ia lebih memilih untuk bekerja keras bersama rekan-rekannya demi memastikan kemenangan di laga ini. Kenangan pahit dengan wasit saat lawan Bahrain. Ketakutan publik terhadap kepemimpinan wasit bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia mengalami insiden kontroversial ketika wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman memberikan perpanjangan waktu lebih dari seharusnya. Keputusan itu berdampak besar karena Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir, membuat laga berakhir dengan skor 2-2. Kejadian itu masih membekas di benak supporter Indonesia yang merasa Timnas Garuda dirugikan. Kini dengan wasit asal Tajikistan yang ditugaskan memimpin laga di Jakarta, kekhawatiran kembali mencuat. Namun, pelatih Timnas Indonesia meminta anak asuhnya untuk tetap fokus pada permainan dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Kami sudah mengevaluasi pertandingan sebelumnya dan saya meminta para pemain untuk lebih disiplin, tidak terpancing emosi serta tetap fokus sepanjang laga,